Shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar hari ini? Pasti adik-adik di rumah kangen ya sama suasana sekolah minggu. Yuk sebentar lagi kita akan memulai sekolah minggu kita. Yang pertama kita akan menyanyikan Dari Terbit Matahari. Kita pakai gerakan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Hari ini kita akan memulai lagi ibadah minggu tanggal 17 Januari 2021. Kita sebelum beribadah, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik kita memulai doa pembukaan. Sebelum itu kita bisa lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau telah memberikan kami di hari ini pagi yang begitu cerah, hingga kami hari ini bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu ini dengan hati yang gembira. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Amin. Kok kelihatannya masih lemes ya adik-adik ini ya Kak Citra ya? Iya, gimana? Ajak kita nyanyi lagi aja yuk. Yuk Kita berdiri, kita sambil gerakan ya. Kita akan menyanyikan lagu dalam suka maupun duka. Dalam suka, dalam duka, ku kan tersenyum. Diolok, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka, dalam duka, tetap tersenyum. Diolok, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi kan tetap tersenyum. Ya, kita barusan sudah menyanyi dalam suka dan duka. Ayo kita menyanyi lagi biar tambah semangat. Kita nyanyi yang pakai gerakan ya Kak Citra ya. Iya, lagunya apa Kak Citra kira-kira ya? Yang semangat gitu. Gimana kalau kita nyanyikan biarpun gunung-gunung beranjak aja Tante? Oh iya, sekalian kita berolahraga ya biar tambah sehat. Yuk mari itu adik-adik yang ada di rumah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Ripka. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita ambil sikap berdoa yang baik ya. Terima kasih Bapakku yang di surga, Engkau telah membimbing kami sampai saat ini. Engkau telah melindungi kami dengan kesehatan, sehingga kami dapat melakukan ibadah pada hari ini. Ya Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapak mau bersedia masuk ke dalam hati kami dan selalu membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam ibadah pada pagi hari ini. Meskipun kondisi apapun, kita tetap beribadah dan ibadah kita tetap kita laksanakan secara online. Sampai benar-benar kondisi kita membaik dan bisa bertemu kembali di gereja.
Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan kita yang kita ambil dari Kejadian 3 ayat yang ke-17 sampai dengan 23. Yuk kakak-kakak Pratama, Madya yang sudah bisa baca, kita buka Alkitab kita ya. Yang balita bisa mendengarkan. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Ayat yang ke-18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ayat yang ke-21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ke-22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Demikian firman Tuhan pada hari ini dari Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 23. Dari firman ini kita ambil tema yaitu darat dan tanah. Bukan darah loh ya, darat dan tanah. Nah, isi dari firman tersebut menceritakan bahwa waktu itu Adam dan Hawa ya, ciptaan Tuhan yang sangat sempurna, yang tinggal di Taman Eden ya, di situ dia sudah bisa menikmati. Nah, Tuhan sangat memanjakan mereka berdua. Tuhan memberikan apa saja yang mereka butuhkan, dari ciptaan-ciptaan yang mulai ciptaan pertama sampai akhir dia diciptakan, semua sudah tertata rapi dan tertata sesuai dengan kebutuhan ya si Adam dan Hawa tersebut. Dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan yang ada, Adam dan Hawa bisa menikmatinya. Dari hewan-hewan yang ada pun mereka bisa menikmatinya. Namun satu pohon yang tidak boleh diambil ya waktu itu, yaitu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari situ malah Adam dan Hawa mengambil dan memetiknya, bahkan memakannya. Dari situ akhirnya dia dihukum oleh Tuhan. Apapun yang saat ini dia tidak bisa langsung menikmati apa yang sudah disediakan, namun dia harus mengolah tanah itu terlebih dahulu untuk dia bisa menikmatinya. Dari tanah itu dia harus mencangkul dulu untuk menanam padi, dan akhirnya padi itu bisa tumbuh, bisa dimasak dan bisa dimakan. Nah, seperti itulah. Nah, dengan demikian dari isi bacaan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun saat ini Tuhan masih tetap mengasihi kita, Tuhan masih tetap menyayangi kita. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, namun Tuhan masih menyediakan apa yang kita perlukan melalui tanah, ya, daratan, melalui tumbuh-tumbuhan yang ada, melalui hewan-hewan yang ada, kita masih bisa mengolah dan menikmatinya. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, kita harus mengolahnya, kita harus bersyukur dan bisa mengolah tanah-tanah tersebut dengan baik. Jadi nggak meneng aja.
tanah itu bijarno akhirnya bisa bertumbuh dan tumbuhan bisa tidak bisa. Kita harus tetap menghargai apa yang Tuhan berikan pada kita mensyukuri, kita harus bisa mengolah tanah tersebut dengan baik dan ditanami dengan tanaman hias atau tanaman yang bisa kita nikmati hasilnya. Seperti kemarin beberapa saat pandemi ya, Burika di rumah saja dan bekerja di rumah, di sela-sela aktivitas Burika tetap bisa menanam tanaman-tanaman yang ada. Nih buktinya. Nah, Burika punya bunga yang bagus, yang dinikmati keindahannya, ya bisa dinikmati keindahannya. Di luar juga ada beberapa tanaman stroberi yang sudah berbuah, bisa dijus dan dimakan. Untuk apa? Akhirnya badannya Burika sehat berkat jus stroberi. Nah, banyak lagi yang lain ya. Sayur-sayuran pun juga bisa kita tanam di rumah atau di pekarangan, di halaman kecil pun kita bisa pakai polybag. Itulah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk kita bisa mengolahnya dan kita bisa menikmatinya. Itu bukti Tuhan masih sayang dan cinta kepada kita. Nah, yuk kita akan lihat video ya. Burika akan perlihatkan kalian video tentang pertumbuhan tanaman. Nah, supaya kalian semakin cinta, semakin pengen menanam dan bercocok tanam di rumah ya. Nih, yuk kita tonton bersama ya videonya. Nah, itulah tadi video tentang pertumbuhan tanaman ya. Jadi bukan hanya kita yang mulai bayi lahir dibesarkan besar, tapi tanaman pun juga ada prosesnya. Nah, dari proses tersebut Burika berharap kalian semua juga semakin mencintai tanah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita olah tanah yang ada, kita tetap mencintai alam kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik yang sangat sulit untuk diurai dengan tanah ya. Terus juga kita bisa menanam tanaman-tanaman yang kita suka ya, boleh sayuran, boleh buah-buahan, boleh tanaman hias dan sebagainya. Bukan hanya tanaman, juga binatang, kita juga bisa pelihara binatang di sekitar kita. Seperti di rumah Burika banyak sekali burung-burung, ada juga ayam. Ya, Burika juga memeliharanya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di bulan penciptaan ini, anak-anak juga ada hadiah loh buat kalian. Ya, jadi kegiatan kita ya untuk balita ya. Untuk tugas balita sampai dengan madya, tapi ada balitanya, balita dan pratama silakan menggambar hewan dan tumbuhan ya, boleh menggambar kucing, boleh menggambar ayam, boleh menggambar bunga dan macam-macam ya, bisa digambar. Terus sedangkan untuk madya menggambar bebas dengan tema lingkungan hidup ya. Kan untuk kakak-kakak madya ya, menggambar bebas tentang lingkungan hidup. Nah, foto hasil karya kalian bisa dikumpulkan di koordinator jenjang masing-masing. Balitanya Bu Ani, pratamanya siapa ya, Bu Endri kalau tidak salah ya, madyanya Burika lupa, nanti bisa ya, nanti ada yang ngasih tahu juga. Terus pengiriman yang pertama akan mendapatkan hadiah. Semua suka kan hadiah lah, ayo makanya semua berlomba-lomba, siapa tahu kalian dapat hadiahnya. Pengiriman yang pertama akan mendapatkan hadiah, dan hasil karya kalian nanti akan ditayangkan di ibadah dewasa tanggal 21 Januari ya. Nah, saya kira itu firman pada pagi hari ini dan kegiatan kita ya, yang sudah Burika sampaikan tadi ya. Yang balita apa tadi? Balita dan pratama menggambar hewan dan tumbuhan.
yang Madya menggambar bebas tema lingkungan hidup. Nah, ini semua dilaksanakan dalam rangka bulan penciptaan. Ya. Semoga firman pada pagi hari ini membawa sukacita dan berkat bagi kita semua. Kita menjadi semakin cinta dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, semakin cinta kepada Tuhan, dan bersyukur atas segala Tuhan berikan pada kita. Ya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur bahwasanya pada pagi hari ini melalui firman-Mu Tuhan sudah mengingatkan kami agar kami senantiasa bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan, ciptaan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, dengan kami bisa mengolah tanah yang ada di sekitar kami. Kami bisa mencintai apa yang Tuhan ciptakan untuk kami, baik berupa tanaman, hewan, maupun apa saja Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam bimbing mendidik kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, berkat rezeki melalui pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkati kami semua dalam masa tumbuh kembang kami. Tuhan lindungi kami, jauhkan dari virus-virus penyakit yang ada di sekitar kami, terlebih virus corona. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga kami boleh tetap sehat, senantiasa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Tuhan, kami serahkan seluruh doa yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Kita jumpa lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Isi dari firman tersebut menceritakan bahwa waktu itu Adam dan Hawa, ya, ciptaan Tuhan yang sangat sempurna, yang tinggal di Taman Eden, ya, di situ dia sudah bisa menikmati. Nah, Tuhan sangat memanjakan mereka berdua. Tuhan memberikan apa saja yang mereka butuhkan, dari ciptaan-ciptaan yang mulai ciptaan pertama sampai akhir dia diciptakan, semua sudah tertata rapi dan tertata sesuai dengan kebutuhan, ya, si Adam dan Hawa tersebut. Dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan yang ada, Adam dan Hawa bisa menikmatinya. Dari hewan-hewan yang ada pun mereka bisa menikmatinya. Namun satu pohon yang tidak boleh diambil, ya, waktu itu, yaitu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari situ malah Adam dan Hawa mengambil dan memetiknya, bahkan memakannya. Dari situ akhirnya dia dihukum oleh Tuhan. Apapun yang saat ini dia tidak bisa langsung menikmati apa yang sudah disediakan, namun dia harus mengolah tanah itu terlebih dahulu untuk dia bisa menikmatinya. Dari tanah itu dia harus mencangkul dulu untuk menanam padi, dan akhirnya padi itu bisa tumbuh, bisa dimasak dan bisa dimakan. Nah, seperti itulah. Nah, dengan demikian dari isi bacaan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun saat ini Tuhan masih tetap mengasihi kita, Tuhan masih tetap menyayangi kita. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, namun Tuhan masih menyediakan apa yang kita perlukan melalui tanah, ya, daratan, melalui tumbuh-tumbuhan yang ada, melalui hewan-hewan yang ada, kita masih bisa mengolah dan menikmatinya. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, kita harus mengolahnya, kita harus bersyukur dan bisa mengolah tanah-tanah tersebut dengan baik. Jadi nggak meneng aja, tanah itu dijarno akhirnya bisa bertumbuh dan tumbuhan bisa, tidak bisa. Kita harus tetap menghargai apa yang Tuhan berikan pada kita, kita mensyukuri, kita harus bisa mengolah tanah tersebut
dengan baik, dan jadi nggak meneng aja. Tanah itu dijarno, akhirnya bisa bertumbuh dan tumbuhan bisa tidak bisa. Kita harus tetap menghargai apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita mensyukuri, kita harus bisa mengolah tanah tersebut dengan baik dan ditanami dengan tanaman hias atau tanaman yang bisa kita nikmati hasilnya. Seperti kemarin beberapa saat pandemi ya, Burika di rumah saja dan bekerja di rumah, di sela-sela aktivitas Burika tetap bisa menanam tanaman-tanaman yang ada. Nih buktinya, Burika punya bunga yang bagus, yang dinikmati keindahannya, ya bisa dinikmati keindahannya. Di luar juga ada beberapa tanaman stroberi yang sudah berbuah, bisa dijus dan dimakan. Untuk apa? Akhirnya badannya Burika sehat berkat jus stroberi. Banyak lagi yang lain ya. Sayur-sayuran pun juga bisa kita tanam di rumah atau di pekarangan, di halaman kecil pun kita bisa pakai polybag. Itulah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk kita bisa mengolahnya dan kita bisa menikmatinya. Itu bukti Tuhan masih sayang dan cinta kepada kita. Nah, yuk kita akan lihat video ya. Burika akan perlihatkan kalian video tentang pertumbuhan tanaman. Nah, supaya kalian semakin cinta, semakin pengen menanam dan bercocok tanam di rumah ya. Nih, yuk kita tonton bersama ya videonya. Nah, itulah tadi video tentang pertumbuhan tanaman ya. Jadi bukan hanya kita yang mulai bayi lahir dibesarkan besar, tapi tanaman pun juga ada prosesnya. Nah, dari proses tersebut Burika berharap kalian semua juga semakin mencintai tanah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita olah tanah yang ada, kita tetap mencintai alam kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik yang sangat sulit untuk diurai dengan tanah ya. Terus juga kita bisa menanam tanaman-tanaman yang kita suka ya, boleh sayuran, boleh buah-buahan, boleh tanaman hias dan sebagainya. Bukan hanya tanaman, juga binatang kita juga bisa pelihara kita. Seperti di rumah Burika banyak sekali burung-burung, ada juga ayam. Ya, Burika juga memeliharanya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di bulan penciptaan ini, anak-anak juga ada hadiah loh buat kalian. Ya, jadi kegiatan kita ya untuk balita, ya. Itu tugas balita sampai dengan madya, tapi ada balitanya, balita dan pratama silakan menggambar hewan dan tumbuhan ya, boleh menggambar kucing, boleh menggambar ayam, boleh menggambar bunga dan macam-macam ya, bisa digambar. Terus sedangkan untuk madya menggambar bebas dengan tema lingkungan hidup ya. Beda untuk kakak-kakak madya ya, menggambar bebas tentang lingkungan hidup. Nah, foto hasil karya kalian bisa dikumpulkan di koordinator jenjang masing-masing. Balitanya Bu Ani, pratamanya siapa ya, Bu Endri kalau tidak salah ya, madyanya Burika lupa, nanti bisa ya, nanti ada yang ngasih tahu juga. Terus pengiriman yang pertama akan mendapatkan hadiah. Semua suka kan hadiah lah, ayo makanya semua berlomba-lomba, siapa tahu kalian dapat hadiahnya. Pengiriman yang pertama akan mendapatkan hadiah, dan hasil karya kalian nanti akan ditayangkan di ibadah dewasa tanggal 21 Januari ya. Nah, saya kira itu firman pada pagi hari ini dan kegiatan kita ya, yang sudah Burika sampaikan tadi ya. Yang balita apa tadi? Balita dan pratama menggambar hewan dan tumbuhan.
Yang madya menggambar bebas tema lingkungan hidup. Nah, ini semua dilaksanakan dalam rangka bulan penciptaan. Semoga firman pada pagi hari ini membawa sukacita dan berkat bagi kita semua. Kita menjadi semakin cinta dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, semakin cinta kepada Tuhan, dan bersyukur atas segala Tuhan berikan pada kita. Ya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur bahwasanya pada pagi hari ini melalui firman atas berkat yang Tuhan berikan, ciptaan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, dengan kami bisa mengolah tanah yang ada di sekitar kami. Kami bisa mencintai apa yang Tuhan ciptakan kepada untuk kami, baik berupa tanaman, hewan, maupun apa saja Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam bimbing mendidik kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, berikan kesehatan, damai, sejahtera, sukacita, berkat rezeki melalui pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkati kami semua dalam masa tumbuh kembang kami. Tuhan lindungi kami, jauhkan dari virus-virus penyakit yang ada di sekitar kami, terlebih virus corona. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga kami boleh tetap sehat, senantiasa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Tuhan, kami serahkan seluruh doa yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Kita jumpa lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Ripka. Sebelum kita melanjutkan, kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Ya, kita kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bu Ripka. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan kegiatannya tadi disampaikan oleh Bu Ripka. Masih ingat ya kegiatannya apa? Apa ya Kak Citra kegiatannya? Untuk kegiatannya, adik-adik di rumah bisa menggambar. Untuk yang pertama dan madya, menggambar tumbuhan ya. Kemudian diwarnai. Kalau yang madya, menggambar tentang lingkungan hidup. Dan untuk yang balita itu nanti menggambar terserah itu tumbuhan atau binatang. Nanti setelah itu dikumpulkan ke Bu Ani. Untuk yang pertama dikumpulkannya di Bu Teta. Untuk yang kelas madya dikumpulnya ke Kak Visi. Jangan lupa ya. Dan untuk adik-adik yang sudah bersemangat mengirimkan tugas atau kegiatannya akan dapat hadiah atau reward. Apa ya hadiahnya kira-kira ya?
Siapa yang kira-kira dapat reward? Dan semua kegiatannya sudah dikumpulkan akan ditampilkan pada ibadah dewasa tanggal 21 Januari 2021 tentunya. Ya udah, yuk kita langsung saja mengumpulkan persembahan dan kita menyanyikan lagu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Katakan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, kita kan sudah mengumpulkan persembahan nih. Selanjutnya kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan pada hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami berkat yang begitu besar untuk kami, sehingga kami hari ini bisa mempersembahkan ini untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan kami supaya persembahan kami dapat menjadi berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, kita sudah mengumpulkan persembahan, sudah mendengarkan firman, dan sebentar lagi kita akan kembali ke kehidupan sehari-hari kita ya lagi ya Kak Citra ya. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi satu lagu lagi Kak Citra, Jalan Serta Yesus. Yuk adik-adik silakan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberkati kami dalam ibadah hari ini. Engkau telah memberkati mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Kiranya Engkau selalu melindungi kami dengan kelimpahan kesehatan untuk keluarga kami yang lainnya juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom.